Orang yang tidak pandai bersyukur kepada orang yang berjasa, ujar Rasulullah, adalah orang yang tidak pandai berterima kasih sama Allah. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Biasanya begitu ya. Nah, manfaatkan mengheningkan cipta itu, doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Doakan para pahlawan kita. Ingat, kenang, ada Imam Bonjol, ada Teuku Cikditiro, ada Panglima Polim, ada Teuku Umar, ada Sultan Hasanuddin, ada Antasari, ada Imam Bonjol. Diingat itu orang-orang yang berjasa terhadap bangsa ini. Cara bersyukur selain berdoa adalah rajin-rajin ya membaca riwayat hidup para pahlawan pejuang kita. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak kenal Imam Bonjol, nggak tahu Pangeran Diponegoro. Mungkin kita akan menderita seperti orang-orang Palestina, seperti orang Gaza sana, kalau tidak ada para pejuang pahlawan kita itu. Terima kasih. Ya, rajin-rajin. Coba saya baca, menetes air mata saya. Muhammad Nasir pernah menjadi menteri penerangan kita, ketua partai Masyumi, partai paling bersih, pernah menjadi perdana menteri. Jasnya itu bertambal, hadirin sekalian, bertambal. DPR kita belum dilantik sudah ukur-ukur baju itu sekarang ini. Muhammad Nasir bajunya bertambal, ke kantor bersepeda, perdana menteri. Dibaca seperti itu, hidup dengan penuh kesederhanaan, bukan penampilan. Dalam waktu yang singkat ini, tadi dibatasi sampai jam 6, kurang lebih 26 menit ini, mari kita simak pendapat seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Islam itu, kata beliau, ditopang oleh dua pondasi yang kokoh, yaitu zikir dan syukur. Beliau mengutip firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, surah 2, pada ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufuri, mengingkari. Di dalam kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir yang sesuai namanya, Jalalain, yang ditulis oleh dua orang jalal. Jalalain itu artinya dua orang jalal, antara murid dengan guru. Jalaluddin Al-Mahalli, unik beliau ini ya, menulis tafsir, tapi beliau mulai dari surah ke-18 Al-Kahfi sampai terakhir surah An-Nas. Kemudian
beliau mulai lagi ke depan ke surah Al-Fatihah. Belum beliau mulai surah Al-Baqarah, Allah panggil beliau menghadap ke hadiratnya. Atas desakan beberapa orang teman, maka murid beliau Jalaluddin As-Suyuti, ya, nama salah satu perkampungan di Mesir, dua-duanya ulama dari Mesir yang hidup pada abad ke-8 Hijriah kalau tidak salah. Maka muridnya ini Jalaluddin As-Suyuti melanjutkan tafsir ini mulai surah Al-Baqarah sampai surah Bani Israel. Dan yang luar biasanya, orang akan sulit membedakan, ya, karena mirip betul tulisannya ini, karangannya, seolah-olah hanya satu orang yang menulis. Caranya menulis segala macam. Nah, ya, maka dikenallah tafsir Jalalain yang sangat terkenal itu. Beliau mengatakan, "Fadhkuruni, ingatlah, berzikirlah kalian." Maksudnya, ingatlah kepada Allah dengan sholat, dengan bertasbih, dan lain-lain. Al-Qurkum, maka aku ingat kepada kalian. Maksudnya, aku akan balas amalmu itu. Jadi maksud Al-Qurkum, aku akan ingat kepadamu, maksudnya adalah aku akan balas amal solehmu. Itu bentuk ingatnya Allah sama kita. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku dengan cara mentaati aku. Wala takfurun, jangan bermaksiat, jangan durhaka kepadaku. Demikian tafsir Jalalain. Hadirin sekalian, lebih lanjut Ibnul Qayyim mengutip sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad dan Hakim. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan sahabatnya. Ada yang mengatakan memegang dadanya. Mu'az bin Jabal namanya. Sahabatku, aku sangat mencintai engkau. 2 kali Rasul mengatakan, sahabatku, aku sangat mencintai engkau. Jangan lupa, sesudah selesai sholat fardu, baca zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk senantiasa ingat zikir kepadamu. Tolong aku ya Allah untuk pandai mensyukuri nikmat-Mu. Tolong ya Allah agar aku bisa terus memperbaiki ibadahku. Ini zikir yang jangan sampai ketinggalan. Kita baca,
sesudah sholat fardu. Ini nasihat Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada seorang anak muda, Mu'adz bin Jabal, orang yang cerdas, pernah menjadi da'i. Rasulullah utus dari Madinah ke Yaman menjadi mubalik. Saking cerdasnya, oleh Rasul beliau digelari sebagai umatku yang paling paham halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Sehingga kalau kita baca sejarah para khalifah, terutama Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah, ketika beliau memimpin, banyak hal tentang agama yang beliau tanya kepada Mu'adz bin Jabal. Bayangkan, orang sekelas Umar bin Khattab. Masih muda meninggal dunia, 33 tahun, meninggal di daerah Suriah, Syam. Tapi ilmunya luar biasa, karena memang ilmu itu tidak memandang usia. Bisa jadi orang itu umurnya masih muda, tetapi pengetahuannya, ilmunya sudah tinggi. Tidak sedikit orang yang tua percuma. Cara wudhu saja dia masih belum beres. Belum beres. Jangan lupa baca ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa di sini nih? Zikir. Ingat. Zikir itu secara bahasa artinya ingat, tetapi maksudnya adalah menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dalam setiap aktivitas kita. Kita mau makan, zikir. Bismillah. Keluar rumah, zikir. Masuk masjid, zikir. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan seterusnya. Sesudah sholat ada zikir-zikir tertentu yang diajarkan kepada kita. Jadi semua aktivitas kita tidak boleh lepas daripada yang namanya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur. Mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Semua nikmat. Syukuri. Nanti kita perjelas ini, ya. Ya. Ceramah kita tentang syukur ini. Dan yang ketiga adalah wa husni ibadatika. Menarik hadirin sekalian. Suatu ketika ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ke-60 surah Al-Mu'minun. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan hartanya, orang-orang yang bersedekah, hati mereka itu khawatir, takut. Jangan-jangan sedekahnya tidak diterima, sedangkan mereka itu pasti kembali kepada Allah. Khawatir, ada kekhawatiran. Jangan-jangan sholat saya ini nggak diterima. Jangan-jangan saya berceramah kesana kemari tidak mendapatkan pahala dari Allah. Jangan-jangan sumbangan saya tidak diterima oleh Allah. Siti Aisyah bertanya, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk orang-orang munafik? Dia takut." Rasulullah mengatakan, "Tidak, wahai putri Abu Bakar. Tidak. Ayat ini justru
bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Mereka senantiasa berusaha untuk memperbaiki ibadah mereka. Wa husni ibadatika. Apakah ibadah saya ini diterima oleh Allah? Dia terus memperbaiki. Apakah saya berbuat ini ikhlas karena Allah? Atau saya ingin menunjukkan kehebatan saya? Saya pamer supaya disebut-sebut, supaya orang hormat, supaya saya mendapatkan kedudukan dan posisi terbaik di muka bumi. Muslim yang baik senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas daripada ibadahnya. Terus memperbaiki diri. Baik. Zikir dan syukur. Hadirin sekalian, kemerdekaan wajib, bukan saja mesti kita syukuri, tapi wajib kita syukuri. Kenapa? Tidak semua bangsa di dunia ini memiliki kesempatan untuk merdeka, bebas. Lihat saudara kita di Gaza, Palestina. Untuk tidur saja susah, apalagi makan. Untuk berobat dari segala macam cacat, cedera, sulit. Tiap hari mendengar suara senapang, roket, bom, tiap hari. Dan menyaksikan mayat bergelimpangan itu sudah biasa. Seorang ayah menggendong putrinya yang sudah tidak bernyawa, biasa. Darah cecer di mana-mana. Biasa. Dan sejak Oktober 2023, tidak kurang dari 40.000. Sebagian besar adalah anak-anak dan wanita yang syahid di Gaza itu. 40.000. Demikian juga saudara kita di Uighur, Muslim Uighur di Cina bagian utara. Secara kenegaraan mereka masuk Cina, tetapi etnik mereka itu masuk lebih mirip kepada orang-orang Turki. Bahasa mereka lebih mirip kepada Turki. Dan mereka dulu itu memang negara sendiri, tetapi dicaplok oleh pemimpin Cina, Jiang Dong pada saat itu. Tidak kurang dari 12 juta etnik. Dan sebagian besar adalah Muslim. Mereka itu ditindas. Azan harus diganti dengan bahasa Cina. Tidak boleh menggunakan nama ini yang berbau-bau Arab. Harus dengan nama-nama Cina. Saudara kita di India, Muslim India, juga ditindas. Sering cekcok, rumahnya digusur. Datang bulldozer, cekcok dengan Hindu. Kita, alhamdulillah, bisa leluasa beribadah. Tidak ada yang melarang kita beribadah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk memberi nama yang lebih islami kepada anak-anak kita. Tidak ada yang mencegat kita untuk pergi mendengarkan ceramah. Merdeka. Tidak semua negara, sekali lagi tidak semua negara, sampai detik ini yang katanya dunia ini sudah menghargai hak asasi manusia di muka bumi ini. Bahkan ada badannya yang menangani itu. Tapi penindasan masih terjadi. Lebih-lebih terhadap kaum minoritas. Hadirin sekalian. Wajib. Karena itu, mari kita syukuri. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Satu, kata para ulama, bersyukur dengan hati. Yakinkan, dan ini yang paling mudah.
Bersyukur dengan hati ini tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga, tidak perlu waktu yang banyak. Yakin saja dalam hati bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan ini nikmat, anugerah, karunia, rahmat dari Allah. Alhamdulillah, kita diingatkan oleh para founding father kita, para pendiri bangsa ini, dan itu dituliskan sampai detik ini pada alinea ketiga preambul mukaddimah pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka bukan hadiah Belanda. Kita merdeka bukan karena kita memiliki persenjataan yang lengkap. Justru pada saat itu persenjataan kita sangat minim. Sangat minim. Pakai bambu runcing. Kita pun dipecah belah oleh Belanda dengan politik divide et imperanya. Masing-masing suku ini, Yong Islam Itenbon, Yong Islam Jawa, Osung Slebes, Yong Borneo, dan seterusnya, dipecah belah. Ada kemiripan dengan sekarang ini, dipecah belah. Tapi kenapa bisa merdeka? Atas berkat rahmat Allah. Kok sampai secerdas itu? Jangan heran. Para penyusun pembukaan UUD dan batang tubuh UUD 45 itu adalah kebanyakan para ulama. Orang ada Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Kiai Haji Wahid Hashim, Ketua Nahdlatul Ulama, ada Profesor Kahar Muzakkar, tokoh Muhammadiyah, ada Kiai Haji Agus Salim, tokoh Islam yang sangat cerdas, yang menguasai 9 atau 12 bahasa dunia. Luar biasa, tidak sekolah, otodidak murni. 12 bahasa atau 9 bahasa dunia dikuasai. Kita ini mau balik ke sana kemari bahasa Arab aja belepotan masih. Mau balik itu. Gimana ini? Atas berkat rahmat Allah. Jadi yakinkan di dalam hati kita bahwa ini adalah nikmat Allah dan kita bersyukur, bergembira. Ini nikmat luar biasa. Karena itu 17 Agustus itu tidak cukup hanya sekedar peringatan. Tidak cukup. Kalau peringatan itu lebih ke masa lalu. Tetapi yang penting 17 Agustus ini adalah mensyukuri. Tidak cukup hanya peringatan, untuk mengenang. Syukur itu ada optimisme masa depan. Kita akan lebih baik. Kita akan berjuang sebagaimana para pejuang yang dulu itu. Kalau orang bersyukur dia tidak akan korupsi. Kalau orang bersyukur dia tidak akan rebutan-rebutan jabatan. Kalau orang bersyukur tidak akan merebut-rebut posisi orang lain. Syukur. Pertama dengan hati. Yang kedua, bersyukur itu adalah dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah. Ayat ke-11 surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap semua nikmat yang Allah karuniakan, hendaklah engkau sebut-sebut. Alhamdulillah saya dapat haji. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Alhamdulillah saya bisa ke masjid. Alhamdulillah saya bisa mendengarkan ceramah. Sebut-sebut nikmat itu. Dalam sebuah buku, dalam sebuah artikel yang pernah saya baca, salah satu cara bersyukur dengan menyebut-nyebut dengan lisan ini, tentu doa kepada para pahlawan kita. Karena itu, hadirin sekalian, 3 menit lagi.
ketika kita mengheningkan cipta pada saat upacara. Ya, ini penting ini sampai jam 6. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu ini akan menghadiri peringatan ya. 17 Agustus lah di tempatnya masing-masing ya. Ada di mungkin di lapangan Batiwakal ya. Kalau nggak salah Pak Herman dapat undangan itu ya. Berarti orang penting itu Pak Herman itu. Iya. Saya dapat undangan juga, tapi Jalan Pemuda ya. Ada undangan panitia kabupaten. Tapi saya wakilkan aja lah. Wakilkan aja. Pimpinan Muhammadiyah kan bukan saya, yang lain-lain aja. Saya di sini aja ya, memperingati, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tidak harus begini. Ya, tidak harus. Karena 2 jam bisa di sana nih. Menurut saya mubazir waktu saya 2 jam duduk aja. Baik saya membaca di rumah. Dengan lisan yang pernah saya baca, salah satu bersyukur dengan lisan selain berdoa, ya ketika kita upacara nanti, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Biasanya begitu ya. Nah, manfaatkan mengheningkan cipta itu, doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Doakan para pahlawan kita. Ingat, kenang, ada Imam Bonjol, ada Teuku Cikditiro, ada Panglima Polim, ada Teuku Umar, ada Sultan Hasanuddin, ada Antasari, ada Imam Bonjol. Diingat itu orang-orang yang berjasa terhadap bangsa ini. Ya. Diingat. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada orang yang berjasa, ujar Rasulullah, adalah orang yang tidak pandai berterima kasih sama Allah. Pandai-pandailah bersyukur terhadap penderitaan. Ya, bukan hanya lewat tenaga, tetapi darah dan air mata, harta. Ya, ketika Ustadz Jazir yang dari Jogja itu, penasehat Ketua Dewan Syariah Syura Masjid Jogokarian menyampaikan ceramah di tempat ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu ketika bergerilya, kata beliau, kan butuh sangu, butuh pembekalan untuk bergerilya berbulan-bulan di hutan. Itu istrinya sampai jual emas, jual emas. Bayangkan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, untuk perbekalan. Beliau tidak mau merepotkan rakyat yang sudah miskin. Pada rakyat mau membantu para gerilyawan kita, tapi beliau tidak mau. Bayangkan. Hadirin sekalian, yang ketiga. Terusnya yang saya baca tadi dalam buku itu dikatakan, cara bersyukur selain berdoa adalah rajin-rajin ya membaca riwayat hidup para pahlawan pejuang kita. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak kenal Imam Bonjol, nggak tahu Pangeran Diponegoro, perang Diponegoro tahun berapa. Nah, begini dia. 1825 sampai 1830. Perang Padri di mana? Mungkin nggak tahu. Kita ini tidak bisa bebas begini kalau tidak ada perang Padri. Yakinkan itu. Karena perjuangan mereka itu. Ya. Mungkin kita akan menderita seperti orang-orang Palestina, seperti orang Gaza sana. Kalau tidak ada para pejuang pahlawan kita itu. Terima kasih. Ya, rajin-rajin. Coba saya baca, menetes air mata saya. Muhammad Nasir pernah menjadi Menteri Penerangan kita, Ketua Partai Masyumi, partai paling bersih, pernah menjadi Perdana Menteri. Jasnya itu bertambal, hadirin sekalian, bertambal. DPR kita belum dilantik sudah ukur-ukur baju itu sekarang ini. Muhammad Nasir bajunya bertambal, ke kantor bersepeda, Perdana Menteri. Dibaca seperti itu, hidup dengan penuh kesederhanaan, bukan penampilan. Yang ketiga, yang terakhir, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan amal, dengan perbuatan, dengan sikap. Apa? Mentaati Allah, mentaati aturan-aturan yang ada. Etika kita, aturin. Jangan dirubah-rubah aturan kita.
Jadi orang yang rajin ke masjid, orang yang mendengarkan ceramah, orang yang rajin bersedekah, membantu orang lain, itu bentuk mensyukuri kemerdekaan. Meskipun dia pakai jasi, dia ikut rapat di sidang, ini apa segala macam, tetapi dia menggerogoti harta rakyat, itu bukan mensyukuri nikmat, tapi mengkufuri nikmat. Mari kita menjadi muslim yang baik, mensyukuri itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mentaati aturan Allah, mentaati aturan Rasulullah, mentaati aturan negara kita ini. Sebagai penutup, aneh bin ajaib, di negara yang katanya sudah merdeka 79 tahun, tetapi umat Islam di Indonesia masih ada lembaga yang menghalang-halangi kita, yang dimotori oleh BPIP. Tidak boleh pakai busana muslim ketika pengukuhan, tidak boleh pakai jilbab pada saat 17 Agustus. Aneh bin ajaib, katanya sudah merdeka. Tapi alhamdulillah setelah diprotes keras oleh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh Islam, infonya sudah boleh ini. Itu pun belum sepenuhnya jilbab. Kapan-kapan saya ceramah kepada ibu, yang jilbab itu yang mana? Orang 17 Agustus kan hanya penutup kepala, kakinya masih kelihatan cuma kaos. Sedangkan jilbab itu seluruh tubuh. Jilbab itu terdiri daripada khimar, kerudung, sama baju kurung, itu jilbab. Cuma di Indonesia yang namanya jilbab itu ya, ini kerudung, itu khimar bahasa Arabnya. Jilbab itu menutup seluruh tubuh perempuan, itu jilbab namanya. Ya, bukan hanya satu lembar, cuma nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa ya. Ini jilbab juga. Tapi maksud saya, coba kita lihat, banyak ibu-ibu berolahraga, berjilbab mungkin, tapi roknya segini, nanti baju celananya apa namanya itu? Apa namanya itu? Itu dalam istilah Rasulullah sudah ada, kasiatin ariatin, berpakaian tetapi telanjang. Kalau ada ibu-ibu Aisyah begitu, saya cabut nomor kartu anggota Aisyahnya. Itu bukan jilbab namanya. Saya kira ini ya, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan. Terima kasih kepada semuanya yang hadir. Terima kasih juga kepada yang menyiapkan konsumsi kita, ya. Toko bakso di depan itu ya, yang menyiapkan konsumsi kita. Terima kasih. Kalau ada bapak-bapak hadir sekalian ini, Pak, saya mau juga bersedekah untuk hari Sabtu konsumsi yang akan datang. Silakan menghubungi Pak Adam Herman itu. Ya, silakan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya suka ceplos-ceplos, mungkin ada yang tersinggung. Berarti kalau tersinggung berarti kena alhamdulillah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filastin. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.